Shalom anak-anak, selamat pagi semuanya. Ketemu lagi dengan Miss Marlin. Kita akan belajar untuk pagi ini mata pelajaran agama ya. Miss berharap anak-anak semua tetap dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk belajar. Anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami sangat bersyukur untuk pertolongan Tuhan. Pagi ini kami akan belajar bersama-sama. Tuhan memberkati kami semua agar kami boleh belajar dengan sungguh-sungguh. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak, pagi ini kita akan masuk dalam pelajaran yang ke-14 dengan tema anak yang disiplin dalam Keluaran 20 ayat 1 sampai 17, Roma 13 ayat 1 sampai 7. Nanti anak-anak silakan membacanya ya. Nah, anak-anak masih ingatkah tentang pelajaran pada bab yang ke-12 dan 13? Nah, kita sudah belajar ya tentang hidup yang teratur, dan bab 13 kita belajar tentang cara menghargai waktu sebagai pemberian Tuhan. Nah, hidup teratur dan menghargai waktu adalah contoh kehidupan yang menunjukkan sikap hidup yang disiplin. Nah, anak-anak kita mau lihat ya pengertian hidup disiplin. Apa yang dimaksud dengan disiplin? Disiplin adalah tindakan yang menunjukkan perilaku tertib dan patuh kepada berbagai ketentuan dan peraturan. Peraturan yang ada di keluarga, sekolah, dan masyarakat bertujuan untuk membentuk kita menjadi seorang pribadi yang disiplin. Ketika dari kecil kita sudah membiasakan diri hidup disiplin, ketika kita sudah besar pasti kita akan menjadi pribadi yang disiplin. Hidup disiplin sebagai perintah Tuhan. Nah, sebagai anak Kristen, kita harus tahu bahwa selain sebagai karakter bangsa, hidup disiplin juga merupakan perintah Tuhan. Tuhan senang kepada anak-anak yang menjalani hidup disiplin. Nah, kita mau lihat ada beberapa aturan yang akan kita pelajari ya. Yang pertama, 10 hukum Tuhan. Dalam Keluaran 20 ayat 1 sampai yang ke-17. Nah, dalam Keluaran 20 ayat 1 sampai 17 berisi tentang 10 hukum Tuhan untuk bangsa Israel. Ketika bangsa Israel dalam perjalanan dari Mesir ke Kanaan, 10 hukum tersebut ditulis oleh Allah sendiri di loh batu dan diberikan kepada Musa saat ia naik ke Gunung Sinai untuk disampaikan kepada bangsa Israel. Hukum pertama sampai hukum keempat mengatur hubungan manusia dengan Allah. Sedangkan hukum kelima sampai hukum ke-10 mengatur hubungan manusia dengan sesama. Tuhan membuat 10 hukum tersebut supaya bangsa Israel dapat hidup disiplin. Anak-anak, ini bukan hanya bangsa Israel, tetapi untuk kita semua umat yang percaya kepada Tuhan. Anak-anak, kita mau melihat bagian yang B ya, taat kepada pemerintah. Nah, dalam Roma 13 ayat 1 sampai 7. Nah, di sini melalui Rasul Paulus Tuhan mengingatkan kepada jemaat di Roma untuk taat kepada pemerintah karena pemerintah itu berasal dari Allah. Salah satu wujud ketaatan kepada pemerintah adalah melakukan disiplin membayar pajak. Untuk apa rakyat membayar pajak, anak-anak? Untuk membiayai seluruh biaya pembangunan dalam negara. Contohnya, membuat jalan, gedung pemerintah, gedung sekolah, dan lain-lain. Nah, 10 perintah Tuhan dan anjuran untuk taat kepada pemerintah tidak hanya ditunjukkan kepada orang Israel atau jemaat di Roma, tetapi juga untuk kita sebagai anak-anak Tuhan yang hidup pada zaman sekarang ini. Agar menjadi anak yang disiplin,
kita tidak hanya menaati peraturan yang ada di rumah, sekolah, atau lingkungan masyarakat, tetapi juga peraturan yang Tuhan berikan dalam Alkitab. Bagi orang Kristen, peraturan yang ada dalam Alkitab merupakan dasar dari semua peraturan yang ada di rumah, gereja, sekolah, bahkan di lingkungan masyarakat yang ada. Nah, itu merupakan peraturan yang harus kita taati. Jadi anak-anak, kita ingin menjadi anak yang disiplin, kita harus menaati peraturan yang dibuat orang tua, guru, terlebih yang Tuhan berikan di dalam Alkitab. Nah, menjadi anak yang disiplin dapat menyenangkan hati Tuhan, dan pada saat yang sama kita telah mempraktekkan nilai karakter bangsa Indonesia. Jadi anak-anak harus tetap hidup disiplin sebagai peraturan atau ketaatan kita kepada Tuhan dan juga kepada bangsa kita. Nah, anak-anak, materi kita sampai di sini saja. Anak-anak tetap semangat dan mempelajari materi yang ada ya. Untuk mengakhiri pelajaran kita hari ini, kita berdoa untuk mengucap syukur ya semuanya dalam sikap berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami sudah selesai belajar bersama-sama. Mari Tuhan, Engkau menolong, berkati kami semua agar kami boleh belajar dengan baik. Dan juga apa yang sudah kami pelajari hari ini, kami bisa mengerti dan kami bisa melakukan dalam kehidupan kami. Berkati Papa, Mama yang terus membimbing. Tuhan menolong, berkati, berikan mereka juga kesehatan, hikmat dari Tuhan agar mereka tetap sehat di dalam Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.